Datang Pak Saipudin ke rumah tadi. Hakim, Pak, saya bilang katanya Mas Saipudin tuh ya temannya, saya tahu temannya Bapak ini mau di sini, mau diundang. Mau sini, ngapain? Kita diundang makan lah, dah. Pokoknya kita makan rohani, maksud sambilan ya, sharing rohani. Saya bawalah Pak Saipudin kemarin. Jadi terima kasih sekali yang mengadakan acara ini. Ibu siapa? Ibu Nona. Nona siapa? Pasangan. Saya Maruli. Ya. Berarti ini Eva. Ya, terima kasih loh. Ya. Acara-acara walaupun langkah sederhana ini, dan ini perlu. Tadi kan dikatakan misi mereka itu harus ada rumah apologet. Dari mana Tuhan memberikan kepada dia? Enggak dari langit langsung, dari kita ini. Ya. Itu yang cara Tuhan. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya percaya acara-acara seperti ini walaupun sederhana kita sharing, ini adalah menjadi berkat bagi kita ya. Amin. Silakan siapa yang mau bicara sharing ya. Sebelumnya siapa yang mau bertanya, ya kan, untuk menguatkan kita. Teruskan aja. Sudah cukup, Edis? Cukup? Ya. Teman-teman, saya ya Edis Sidabutar atau Edis TV, sekali lagi teman-teman, saya ini ada memiliki program. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support dan gift-nya. Saya ucapkan terima kasih. Support dan gift kalian itu teman-teman, saya gunakan di sini, saya kumpulkan, saya tabung untuk mendirikan rumah apologet. Jadi kepada teman-teman yang tergerak hati, yang memiliki berkat berlebih, teman-teman bisa support saya, support untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya mendirikan rumah apologet kita di sini, teman-teman. Urgent request for advocacy regarding the case of Edis Sidabutar, a content creator forced to leave Indonesia due to free speech violations and death threats. Dear Office of International Religious Freedom, we are writing to respectfully request your urgent advocacy and attention regarding the case of Edis Sidabutar, an Indonesian content creator, YouTuber, who was forced to seek refuge outside of his home country due to severe violations of his freedom of expression and the subsequent threat to his life. Mr. Sidabutar's freedom to convey his opinions and beliefs was severely curtailed and ultimately stripped away in Indonesia. As a direct result of expressing his views, he received numerous and credible death threats, putting him in extreme personal danger. These threats were not isolated incidents but became frequent and severe, particularly following his appearances in live online religious discussions and content where he exercised his right to critique and express his perspective. The nature of the threats included explicit calls for physical harm and murder, directly tied to the controversial but protected expression of his beliefs and opinions, making his continued stay in Indonesia untenable for his personal safety. Consequently, Mr. Sidabutar was compelled to leave Indonesia and has since been residing in the United States. We earnestly appeal to your office to advocate on behalf of Edis Sidabutar to ensure his safety, the protection of his rights as an individual who exercised free speech, and to highlight the concerning suppression of freedom of expression he faced in Indonesia. Thank you very much for your time, consideration, and the vital attention your office can provide to this critical case. The following are examples of threats of death during online religious debates. Bunda Mila, to be honest, ma'am, to be honest, I'm looking for a special sniper to shot Edis and Saifuddin die. Yes. Dengar ya, kalau ada orang Islam di bawah, halal darah orang ini kita bunuh dia ini. Halal darahnya dia ini. Halal darah Edis TV. Darah siapa? Biar nggak salah alamat. Edis TV, Edis TV. Kamu ya, kalau pulang ke Indonesia, bukan pemerintah yang cari kamu, saya akan potong leher kamu tahu. Karena kamu selalu menghina agama Islam. Oke, yang mana yang saya hina dari agama Islam? Salam alaikum bisem Yeshua Hamasiah. Teman-teman sekalian, itulah video yang kita sudah dengarkan tadi ya dari orang-orang Kristen yang ada di Amerika yang kemudian akan segera mendukung Edis TV dalam pendirian rumah apologet. Saya tidak tahu persis seperti apa nantinya, tetapi yang jelas bahwa ada rumah apologet. Apakah itu dibangun dari nol, dibangun dari awal begitu ya dengan material-material dan sebagainya, atau rumah yang sudah jadi di Amerika Serikat, itulah yang akan dibelikan oleh Edis TV dan rekan-rekan yang ada di Amerika
untuk dijadikan sebagai rumah apologet. Dan teman-teman sekalian, kita tidak tahu seperti apa, tapi yang jelas bahwa dukungan terhadap Edis TV akan terus ada. Dan teman-teman sekalian, secara pribadi saya sangat mendukung hal itu gitu ya. Karena yang bisa bersuara untuk mengimbangi saudara-saudara kita muslim itu adalah hanya mereka yang ada di luar negeri. Kalau kita yang ada di Indonesia ini melakukan hal yang sama, wah itu bahaya sekali kawan-kawan sekalian. Jangankan kita mengganggu Islam, kita bela iman kita saja, ya itu bermasalah kawan-kawan. Mereka akan membenci kita, apalagi kita melakukan apa yang dilakukan oleh Edis TV. Ya, dan teman-teman sekalian, di akhir video tadi, ya sempat kita lihat terkait tentang ancaman-ancaman orang-orang Islam terhadap Edis TV. Jika dia pulang ke Indonesia, akan dipotong lehernya, halal darahnya, tidak diserahkan ke polisi, tidak diserahkan kepada pemerintah, tapi mereka sendiri yang akan eksekusi Edis TV karena mereka sudah sangat benci, mereka sudah sangat geram, mereka sudah sangat tersinggung dengan Edis TV. Tetapi lagi-lagi kawan-kawan, Edis TV selalu tantang, tunjukkan mana yang saya dustakan, yang saya hinakan dari Islam itu sendiri. Karena apa yang diomongkan oleh Edis TV, dia berikan data, dia berikan dalilnya. Ya, bahkan seringkali kewalahan apologet Islam untuk meluruskan dan menjawab itu, karena itulah kenyataannya. Nah, teman-teman sekalian, ya, kita berharap bahwa Edis TV tetap aman. Dan juga ada isu-isu kemarin akan dibayar 3 miliar ya untuk mencari Edis TV dan ditemukan di Amerika Serikat. Ya, dan juga mereka sedang berusaha agar Edis TV itu dipulangkan dari Amerika ke Indonesia, kawan-kawan sekalian. Dan saya berharap teman-teman kita juga orang Indonesia Kristen yang ada di Amerika itu bergandengan tangan mendukung dan memfasilitasi dan memberikan sebuah perlindungan kepada Edis TV. Lah teman-teman sekalian, di terakhir ini saya langsung saja mengajak kita untuk mendengarkan ancaman-ancaman yang dilontarkan kepada Edis TV. Tapi Edis TV tetap santuy untuk menghadapi. Tetapi teman-teman sekalian, seharusnya orang-orang seperti itu yang telah memberikan ancaman-ancaman itu yang harusnya diproses kawan-kawan. Karena mereka tinggal di Indonesia sebenarnya. Masa seenak gitu aja untuk ngancam-ngancam gitu. Ya, seenak gitu aja untuk mengeluarkan kata-kata, waduh halal darahnya, dipotong lehernya, dipancung dan segala macam. Waduh ngeri sekali. Bahkan ada yang sampai angkat golok kawan-kawan sekalian. Untuk apa? Mengancam Edis TV. Dan maka untuk membuktikan hal itu, mari kita melihat ada beberapa orang yang sudah disatukan dalam satu video yang melontarkan ancaman-ancaman kepada Edis TV. Berikut videonya. Kalau ketemu kamu ya, lihat ini saya ini. Enggak basa-basi saya. Biarpun dihukum mati saya, kan kutuk ke kepala kamu. Ku apa? Kupancung kepala kamu. Saya orang Madura nih. Orang Madura saya. Iya, tunjukkan kepada saya satu fitnah terhadap agama Islam. Media ini, wajah saya ketahuan nih. Pulang kalau laki-laki kau pulang ya. Iya, kenapa kamu kesurupan begitu? Itu negara bapakmu itu ya, Amerika itu ya. Kenapa kesurupan kamu? Pulang kau ke Indonesia, pulang. Biar ngapa? Aku tunggu memang kau. Biar ngapa? Aku tunggu memang kau mau dimakan kau. Kenapa kamu kesetanan? Apanya kenapa kamu kesetanan? Kok Muhammad saja yang dibahas? Coba saya kan membahas fakta. Hei, kamu itu dia. Aku cuma kasihan sama kamu. Kamu ya kalau terus-terusan begini, kamu sekali ke Indonesia kamu habis kamu. Beneran. Karena apa? Loh, dibunuh kamu. Beneran. Karena apa? Karena kamu itu selalu mengejek. Termasuk aku bisa membunuh kamu. Iya, saya mengejek siapa? Kamu itu sering menghina Muhammad. Aku cari kau ke rumah kau. Kapan kau pulang? Mau ngapain? Ku bakar kau hidup-hidup. Ketika kamu nonton saya membahas agama Islam, diskusi antara Islam dan Kristen, tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Coba. Apa fitnah saya terhadap agama Islam? Muhammad menikahi anak di bawah umur, Muhammad kena sihir, Muhammad nyuruh minum kencing hewan, kencing onta. Yang mana? Yang tidak benar yang mana? Yang dusta yang kata kamu yang mana? Terdiam kan? Loh, yang dusta yang mana Syafiq? Yang dusta? Berani kau enggak? Di mana rumahmu? Keluargamu di mana? Biar ku cari keluarga. Setan kamu. Saya cari kamu, dapat kamu.
Saya cari kamu. Dapat kamu ya? Biar ngapa dicari? Saya kita ketemu. Dicari di mana? Terserah, pulang kamu ke Indonesia. Atau kamu di mana alamat kamu, saya cari kamu. Sakit hati saya bang, Islam terus. Kenapa kamu sakit hati? Memang yang saya katakan tentang agama Islam fitnah. Nah, mau ini kamu. Apakah fitnah yang saya katakan tentang agama Islam? Gimana?